Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Tujuan kami di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran terkait penerapan model pembelajaran teori kognitif. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semangat untuk belajar ini ya. Sekarang kita mau belajar ekonomi. Tapi memang ini ekonominya sangat dekat dengan kehidupan saya kalian. Coba kalian pikirin. Pernah nggak sih kalian bingung mau pakai uang satu harian baru beli jajan atau beli skincare atau beli barang lain? Pernah nggak sih? Pernah. Nah, itu tandanya kalian sedang di tahap namanya pilihan ekonomi. Jadi, ibu sudah memberikan file materi yang akan kita bahas. Boleh dibuka ya. Jadi tujuan belajar kita hari ini, yang pertama itu menjelaskan pengertian dan definisi kebutuhan, yang kedua menjelaskan pengertian manfaat dan penyebabnya, yang ketiga menjelaskan makna dan biaya peluang dalam kegiatan ekonomi. Pada hari ini kita akan membahas 3 konsep penting dalam ekonomi. Yang pertama itu adalah kebutuhan, yang kedua itu manfaat, dan yang ketiga itu kebutuhan. Nah, ketiga itu adalah dasar dari semua kegiatan ekonomi, baik dasar individu, keluarga, maupun negara. Nanti kita akan belajar sambil berdiskusi ya, dan berpikir bersama. Jangan ragu untuk bertanya dan mengungkapkan pendapat. Jadi di sini kita itu sama-sama belajar. Oke, materi yang pertama itu kebutuhan. Nah, apa sih di dalam benak kalian arti kebutuhan itu? Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Ya, kata Putri tadi, jadi kebutuhan itu secara singkatnya adalah semua hal yang kita perlukan atau butuhkan untuk hidup seperti makanan, minuman, sekolah, dan kesehatan. Terus selanjutnya itu ada 3 jenis dalam kehidupan. Siapa nih yang bisa jawab 3 jenis dalam kebutuhan? Saya Bu. Jadi kebutuhan itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kebutuhan sekunder, primer, dan tersier. Dengar ya kata singkat tadi, kebutuhan itu ada 3, primer, sekunder, sama tersier. Jadi yang pertama itu primer. Secara singkatnya itu primer itu adalah kebutuhan pokok. Contohnya makanan, minuman, rumah. Yang kedua ada sekunder, itu kebutuhan tambahan, contohnya hiburan, sepeda, dan lain-lain. Terus ada tersier, kebutuhan mewah, contohnya mobil, mobil sport, atau liburan ke luar negeri. Tapi dan nyatanya sumber daya untuk memenuhi semua kebutuhan itu terbatas. Ini yang disebut kelampaan, yaitu kondisi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, tapi sumber daya untuk memenuhinya itu sangat terbatas. Terus selanjutnya ada faktor penyebab kelangkaan. Mulai dibaca di PPT ya. Yang pertama itu ada jumlah penduduk yang terus bertambah. Yang kedua itu terjadinya bencana alam. Yang ketiga eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Yang keempat terbatasnya ketersediaan sumber daya alam. Karena dari semua kebutuhan bisa dipenuhi secara bersamaan, kita harus membuat pilihan. Saat memilih satu hal, kita harus melakukan hal yang lain. Nah, hal yang kita korbankan itu disebut biaya peluang. Sedangkan pilihan yang kita ambil disebut keputusan ekonomi. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Sekarang kita coba lihat ya. Jadi soalnya, bayangkan kalian punya uang 100.000. Kalian bisa beli antara di kaos, nonton bioskop atau traktir teman. Tapi kalian cuma bisa pilih 2.
kedua itu, dan waktu diskusinya itu 5 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, silakan Putri sama Dinda boleh dijelaskan apa yang kalian pilih dan apa yang kalian kandungkan. Silakan. Jadi dari hasil diskusi kami berdua itu, kami itu lebih memilih baju, dan alasan kami memilih baju itu karena kami itu lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan kami terlebih dahulu. Oke, sekarang siapa yang bisa menjawabkan hasil dari diskusi tadi? Siapa yang bisa? Boleh angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan yang sudah kami diskusi juga, kebutuhan itu merupakan hal-hal yang harus kami penuhi, dan kebutuhan juga itu akan terjadi kelangkaan jika kebutuhan tersebut itu melebihi sumber daya, dan pilihan yang kami buat juga merupakan konsekuensi pilihan yang kita ambil. Dari pembelajaran ini, kita belajar bahwa hidup itu penuh dengan pilihan. Karena sumber daya terbatas, kita harus bisa membuat keputusan yang bijak dan tahu mana yang lebih diprioritaskan. Semakin kalian bisa berpikir dengan jernih dan mempertimbangkan pilihan, semakin baik juga keputusan ekonomi yang akan kalian ambil. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan lanjutkan tentang materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.